Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini saya akan menerangkan bab atau materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ada beta konsep. Yang pertama adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Itu ada 3. Yang pertama adalah makna jujur, yaitu sikap seseorang, perkataan sesuai dengan hatinya, sesungguhnya mengatakan apa adanya. Yang kedua adalah dalil tentang jujur. Ya, di dalam materi kejujuran ada beberapa ayat Al-Quran, termasuk surat Al-An'am ayat 152, surat At-Taubah ayat 119, juga surat Al-Maidah ayat 8. Juga ada juga hadis-hadis yang terkait, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga adalah hikmah perilaku jujur. Nah, ini banyak sekali hikmahnya, antara lain itu merasakan ketentraman hidup, tidak dibayang-bayang dengan rasa bersalah dalam hidup. Termasuk juga merupakan amalan yang menuju surga. Juga termasuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hikmahnya juga termasuk ada lagi yaitu tentang banyak teman orang yang jujur akan banyak. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Ada 3 macam, yaitu jujur dalam niat. Intinya jujur dalam hati kita itu jujur, tidak ada embel-embel apapun, ya ikhlas, niat ikhlas karena Allah. Dan juga ada jujur dan lisan, perkataan itu jujur, tidak pernah bohong, selalu berkata apa adanya. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Yang dimaksud jujur dalam perbuatan adalah berbuat apapun yang dibuat itu jujur, dan mau dilakukan itu jujur, tidak ada dusta, itu akan aman. Sekarang pengertian jujur. Jujur dalam bahasa adalah sidq atau asibu, yang bermakna berkata benar atau nyata, ada. Termasuk jujur secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, juga sesuatu yang baik tanpa dicampuri kedustaan. Intinya jujur ya apa adanya. A ya dibilang A, B ya dibilang B, itu akan aman. Tidak kok A dibilang B, itu dusta. Sekarang pembagian sifat jujur. Sifat jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua jujur dalam perkataan maupun lisan. Yang ketiga jujur dalam perbuatan atau niat. Di sini jujur dalam niat yaitu tiada dorongan bagi seseorang dengan segala tindakan dan gerakan selain dorongan karena Allah SWT. Maksudnya niat dalam hati, tadi sudah saya jelaskan di atas. Niat dalam hati karena Allah, tidak karena yang lain, tidak karena aku ingin seperti ini biar dia tahu, biar orang tahu. Tidak. Jujur dalam niat adalah dorongan hati, niat karena Allah SWT. Jujur dalam perkataan maupun lisan, yaitu sesuatu yang sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan, ya.
Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Kalau tidak itu berarti diam pada tidak jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Juga menepati janji termasuk jujur jenis ini. Jujur dalam perbuatan ataupun amaliyah adalah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan akhirnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya. Orang yang jujur itu terlihat perkataan hati. Kalau orang yang berbohong itu biasanya kelihatan juga ya. Wah, orang ini kayaknya bohong. Kalau jujur itu aman. Yang bicara apa adanya. Seperti A, dia bilang A. Jangan kok A dibilang B, itu nanti akan menunjukkan ketidaknyamanan dari kita. Dalam bab atau materi ini ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan perilaku jujur. Ini adalah surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Intinya ayat ini memerintahkan pada kita untuk mengerjakan dengan apa adanya, tidak berbuat aman-aman. Kalau kita mengerjakan apapun dengan jujur, itu akan aman, nyaman, tidak ada rasa bersalah karena kita jujur, kita benar. Ada ayat lagi, itu surah At-Taubah ayat 119. Ada ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan juga ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah yaqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sadaqi fa inna as-sadaqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sadaqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nari wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh yang perbuatan jujur, berbuat dusta, Masya Allah, maaf,
Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Muslim. Sekarang menerapkan perilaku mulia. Satu, meminta izin atau berpamitan pada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Jadi anak-anak, kalau kalian mau pergi apalagi ke sekolah, itu harus berpamitan pada orang tua. Jangan sampai tidak. Jadi keberkahan itu ada di orang. Insya Allah orang tua kalian selalu mendoakan. Dan juga kalau pergi kemanapun, teman atau ada kegiatan apa gitu, harus pulang dulu ke sekolah, dari sekolah pulang, setelah pulang baru bisa datang, ibu saya mau ke sini. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Jadi kita minta apapun ke orang tua harus dilihat keadaan orang tua kita seperti apa. Sampai orang tua kita itu bekerjanya biasa-biasa, terus kita itu minta yang aneh-aneh, harganya lebih mahal, lebih tinggi, pengalaman. Jangan, kita harus tahu keadaan orang tua. Mampu, kita harus mampu tahu dan meminta seadanya. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak menerima. Harus dikembalikan selama kalian suruh orang tua itu harus, kalau ada sisanya harus dikembalikan. Boleh diambil, tapi itu harus izin dulu. Boleh, itu kan sudah mau sudah izin. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang. Apapun nilai kamu, jelek atau baik, itu harus melaporkan ke orang tua. Jangan sampai hanya yang baik-baik saja hapus, tidak disembunyikan. Hanya kadang-kadang wali murid itu suruh mengambil rapor, tidak ada kebohongan. Tapi di sini pelajaran ini, setelah kalian tahu, kalian berjujur, tidak boleh ada kebohongan. Ya. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ujian sekolah. Nah, ini ketika ujian, kalian itu sudah berkali-kali saya katakan, jujur dengan apa, dengan intinya dengan jawaban kalian sendiri. Jangan meminta jawaban kepingin dari api, meminta jawaban kepada temanmu juga merasa jawabannya benar, memberikan jawaban pada temannya. Tapi itu belum tentu, dan yang mencontek dan yang dicontek itu belum tentu benar jawabannya. Kita harus jujur apa adanya. Kesimpulannya, jujur adalah as-suku, yaitu mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan dusta al-kadhibu adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju ke neraka. Jujur adalah sifat para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. Sampai anak kita bersifat seperti orang. Yang keempat, kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan lahir batin baik di dunia maupun di akhirat. Sementara
kedustaan akan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin. Intinya jujur, kalau kita bersikap jujur, tenang, tidak akan merasa bersalah karena kita benar, kita tenang. Jadi alhamdulillah anak-anak, untuk materi kali ini sudah cukup dan sudah saya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan yang terpenting bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri untuk pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.